Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita hadir untuk menyaksikan debat panas pada tahun baru ini. Dengan judul debat hutan versus pangan, dilema ketahanan nasional. Nah, di sisi kanan saya ada kelompok pro. Silahkan perkenalkannya. Nama saya Yuan. Nama saya Sani. Di sisi kiri saya ada kelompok kontra. Silahkan perkenalannya. Nama saya Bima. Nama saya Niza. Bayangkan sebuah negara dengan hutan tropis luas paru-paru dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati tak ternilai. Namun di saat yang sama negara ini juga menghadapi krisis pangan karena jumlah penduduk terus meningkat, kebutuhan pangan melonjak, dan ancaman kritis global semakin nyata. Di sisi lain, hutan adalah benteng terakhir melawan perubahan iklim, penjagaan air, dan sumber daya kehidupan jangka panjang. Di sisi lain, ada tuntutan mendesak untuk memastikan setiap warga negara dapat makan hari ini. Disinilah dilema itu muncul. Haruskah hutan dikorbankan demi pangan? Ataukah ada cara lain untuk menyeimbangkan keduanya? Apakah eksistensifikasi lahan hutan adalah kebutuhan eksistensial atau sekedar ambisi pembangunan yang cacat logika? Silahkan pendapat Trimproof. Interupsi moderator. Kita tidak bicara dalam ruang hampa. Geopolitik pangan saat ini digunakan sebagai senjata. Negara-negara eksportir mulai membatasi stok mereka. Bagi Indonesia, pembukaan lahan bukan yang terukur adalah bentuk preemptive strike terhadap ancaman kelaparan sistemik. Kita bicara tentang kedaulatan di atas tanah sendiri, bukan ketergantungan pada kelas kasihan pasar global yang volatilitasnya tak terprediksi. Sekian menurut saya, moderator. Baiklah, silakan tim kontra, apa tanggapanmu? Argumen saudara Yuan terdengar heroik, namun secara saintifik untuk menyelesaikan itu sangat menyesatkan. Pembukaan hutan untuk pangan adalah bentuk short termis yang fatal. Hutan bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi mesin pengatur layanan ekosistem. Membongkar hutan untuk sawah di lahan marginal adalah tindakan yang mengabaikan hukum termodinamika lingkungan. Anda tidak bisa menggantikan fungsi hidrologis hutan primer dengan tanaman monokultur tanpa mengundang bencana hidrometeorologi. Mungkin itu pendapat kontrak saya. Jim, sekian dari saya. Menarik sekali pendapat dari kedua tim ini. Selanjutnya, untuk materi pendalaman bioekonomi versus integritas ekologi. Silahkan, tim pro. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami tim pro. Saya setuju sama statement yang tadi Juan lontarkan kepada tim kontra, bahwasannya kekeliruan yang statement yang dari Bima itu mungkin ada kekeliruan sedikit. Terlalu menjebak dalam romantis konservasi. Fakta Indonesia memiliki jutaan hektar kawasan hutan yang sudah terdegradasi. Kami tidak bicara tentang menebang hutan lingkungan primer, melainkan konservasi strategi lahan suboptimal melalui integrated farming system dengan teknologi agro maritim 4.0. Kita bisa melakukan presisi nutrisi tanah. Ini adalah lompatan bioekonomi yang akan menarik investasi sekaligus mengamankan cadangan pangan nasional di luar Jawa yang sudah mengalami land konversionas. Interupsi saudara Sani. Ya, silakan. Anda tadi menyebut kata teknologi.
Tapi data menunjukkan program serupa di masa lalu juga justru menjadi ecological debt yang ini dapat membebani APBN negara kita. Mengubah lahan gambut ataupun hutan mineral menjadi lahan pertanian memerlukan input kimiawi yang sangat tinggi. Hal ini justru menciptakan ketergantungan baru pada industri pupuk dan pestisida. Selain itu, pelepasan karbon dari permukaan lahan akan mempercepat yang namanya pemanasan global. Yang ironisnya akan menyebabkan kegagalan panen di lahan-lahan existing karena perubahan pola cuaca maupun pola hujan. Ini yang disebut namanya lingkaran setan dalam sebuah pembangunan. Terima kasih. Silahkan, Tim Pro. Bung Nijar, Anda mengabaikan variabel pertumbuhan penduduk. Jika kita tidak melakukan ekstensifikasi sekarang, tekanan terhadap hutan di masa depan akan jauh lebih liar karena penambahan ilegal oleh masyarakat yang lapar. Dengan kontrol pemerintah melalui food estate, kita melakukan tata kelola yang terpusat dan mudah diawasi dibandingkan membiarkan deforestasi sporadis tanpa manfaat ekonomi bagi negara. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan tim kontra? Kontrol pemerintah. Mari bicara jujur, seringkali proyek ini justru menjadi pintu masuk bagi land grabbing dan marginalisasi masyarakat adat. Hutan adalah sumber pangan mandiri bagi tradisional yang jauh lebih resilient daripada sistem monokultur yang kalian tawarkan. Kalian menghancurkan sistem pangan lokal yang sudah teruji berabad-abad demi menyeragamkan piring nasi nasional. Baiklah. Sebelum kita akhiri debat pada pagi hari ini, masing-masing tim saya minta untuk menjawab secara tegas tanpa berdebat. Apakah pembukaan hutan untuk ketahanan pangan merupakan solusi strategis yang tak terhindarkan, atau justru membentuk kegagalan dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan? Silahkan tim kontra. Menghancurkan hutan demi ketahanan pangan adalah strategi yang anakronistik. Di era krisis iklim, ketahanan pangan sejati terletak pada perlindungan ekosistem yang menyediakan air dan stabilitas cuaca. Jangan jadikan ketahanan pangan sebagai tameng untuk eksploitasi lahan yang tidak berkelanjutan. Silahkan tim Pro. Baik, moderator. Kedaulatan pangan bukan sekedar teori di atas kertas. Tapi ketersediaan di meja makan, kita memilih jalur pembangunan yang berani dan terukur. Kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terancam krisis pangan hanya karena kita terlalu takut melakukan transformasi lahan secara strategis. Pangan adalah pertahanan negara yang paling hakiki. Sekian, terima kasih, moderator. Baiklah. Perdebatan hari ini memperlihatkan bahwa persoalan pangan dan hutan bukan sekedar konflik sektor, melainkan konflik paradigma dalam pembangunan. Di satu sisi kita melihat dorongan kuat untuk memastikan kedaulatan pangan. Di sisi lain adalah ada peringatan serius bahwa mengabaikan batas ekologis hanya akan menciptakan krisis. Namun satu hal yang pasti, setiap kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan apakah kita sedang membangun ketahanan atau justru mewariskan kerentanan. Saya, Thomas, sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas argumentasi yang tajam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.